Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan. Apapun di dalam dunia ini, asal engkau percaya, pasti akan terjadi. Tuhan Yesus berkata, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, dan engkau yakin percaya, sekalipun gunung dapat beranjak. Haleluya. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, mari kita akan ikuti sebuah tayangan yang luar biasa. Sebuah kesaksian yang heran dan hebat. Seorang yang tidak mungkin bisa percaya kepada Yesus, seorang pembunuh, apalagi dia adalah anak seorang kiai. Saudara, mari kita ikuti bersama-sama tayangan berikut ini. Tuhan, saudaraku, saya mau bersaksi, saudaraku, bagaimana saya diselamatkan Tuhan dari lumpur dosa. Saya benar-benar manusia paling keji, saudaraku. Saya manusia benar-benar bagaikan sampah di mata masyarakat. Karena apa, saudaraku? Saya bunuh manusia 17 orang. Saya masuk penjara 8 kali. Saya bakar gereja 4. Saya bakar Alkitab sekitar 10.000. Orang ada pergi ada tanda tambah di sini tanda salib, saya pukul, dia melawan, saya bunuh. Karena saya wakil ketua jihad, bapak saya namanya Kiai Haji Karayan Samsudin. Bapak saya asli Makassar, punya yayasan pesantren Hidayatullah di Makassar Goa 1 di Sulawesi Tengah, Palu. Dan bapak saya sudah 6 kali naik haji, mama juga sudah haji umroh. Istilah katanya haji mabrur. Haleluya. Tetapi di balik dari situ tidak ada keselamatan. Karena Tuhan mengatakan, akulah jalan dan keselamatan dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Haleluya. Maka dari ini, saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku, di dalam surat Al-Quran mengatakan siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim. Jembatan siratal mustaqim itu bukan rambut di belah 7, bukan tambang di tarik begini, bukan kambing disembelih untuk bekal kita ke sana, tetapi jembatan siratal mustaqim itu, saudaraku, Yesus Kristus. Apabila kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini sampai selama-lamanya, maka saudara dan saya sudah tercatat nama kita di surga. Pada waktu itu, saudaraku, pertama sekali saya bunuh paman kandung saya 2 orang, kepalanya saya gantung di kantor polisi. Nah di situ, saudaraku, saya gantung kepala di kantor polisi, saya masuk. Begitu saya masuk penjara, saya bebas, saya lari ke Palu. Di Palu, saudaraku, saya membunuh 1 rumah 4 orang. Di situ saya makan manusia, saya minum sama tikus, saya makan hati, saya belah otak, saya makan. Karena saya mau memperdalam ilmu juga, saudaraku. Ngeri kayak Sumanto ya. Di situ, saudaraku, bagaimanapun saya, saudaraku, pada waktu itu, saudaraku, tetapi saya mempelajari ilmu, bukan ilmu ibaratnya menyesatkan saya, tapi memang benar-benar untuk memperdalam dan mempertambah ilmu saya, ilmu kebatinan. Istilah kata saya belajar ilmu rawa ronte. Mungkin orang tahu. Rawa ronte dengan pancasona itu satu grup. Itulah ilmu tidak dimakan tanah. Ilmu yang begitu, makanya kita sesat selama-lamanya karena ilmu begitu. Kita dibutakan oleh iblis. Balok di sini ini kayak mungkin 8 kali 10 balok di sini menempel di sini. Akhirnya pada waktu itu, saudaraku, saya masuk penjara. Pertama sekali saya masuk penjara di Palu, di Jakarta, saya membunuh di Blok A. Saya bunuh orang Korea, dan hari demi hari saya membunuh. Terakhir saya, saudaraku, ngerampok di Solo sama Slamet Gundul. Mungkin di sini banyak yang kenal Slamet Gundul, karena anak-anak Tuhan di sini saya lihat ini banyak mantan preman mukanya semua. Iya, ketahuan, saudaraku. Kalau mantan ketahuan. Tapi sekarang kita sudah diwakilkan, amin, saudaraku. Kita sudah menjadi anak Tuhan semua sekarang. Haleluya. Bagaimana pada waktu itu, saudaraku, saya ngerampok, saudaraku, dan saya membunuh di Jarado di sini. Saya bunuh orang Perancis dulu. Tahun 89. Pasti orang di sini dengar, asal orang Surabaya. Kalau nama saya dulu Roni Idris, sekarang sudah Roni Yohanes. Iya.
Di mana-mana pasti orang kenal. Dari Surabaya, Jakarta, dulu teman saya satu di sini ditembak, namanya Mat Kliur, di Pasar Kembang, di Sululari baru di Dor. Pasti orang di sini juga tahu, asal preman-preman kawakan. Akhirnya pada waktu itu, saudara, apa yang terjadi? Saya masuk di Kalisosok 7 bulan, saya satu penjara. Ada orang marganya di Marpaung sini. Ada orang Batak, ini Marpaung, saya satu kamar sama Jack Marpaung, di kamar 10 teluhu, Kuntobus Dosaki. Di situ saya di Kalisosok di kamar 13 bareng sama karena Jack Marpaung sekarang sudah jadi hamba Tuhan dia, sudah dipakai Tuhan dia. Berdoa juga saya harus dipakai lebih daripada itu. Amin. Akhirnya saya masuk penjara. Begitu saya dikirim ke Nusa Kambangan, saya dikirim ke Nusa Kambangan, saya pikir saya sudah dieksekusi karena saya masuk 5 kasus, 340, 380, 336. Saya masuk 363, perampokan, pembunuhan. Itulah saya punya kasus. Tidak ada saya maling teri, maling ayam, maling kambing, maling sapi, nggak ada. Sekarang juga kita kalau maling BH aja sekarang yang celana dalam itu dikebuki masa, lebar sekalian yang gede. Akhirnya pada waktu itu, saudaraku, saya dikirim Nusa Kambangan. Apa yang terjadi di Nusa Kambangan? Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun saya jalan kaki. Hukuman saya 13 tahun 8 bulan. Pada waktu itu saya divonis. Dan pada waktu itulah, saudaraku, apa sudah yang terjadi sama saya sudah bingung, saudaraku. Akhirnya saya jatuh sakit karena saya seorang pemakai. Saya pemakai kokain, heroin, saya suntik semua. Saya masih ada suntikan heroin, kokain, saudaraku, ini masih ada di mata saya. Sudah gak mempan disuntik di sini, saudaraku. Sudah gak mempan saya begini, saudaraku. Gesper sudah gak mempan saya ikat. Terpaksa saya suntik di sini. Saya dulu pemakai, saudaraku. Cukup saya, saudaraku, yang jadi pemakai. Nggak usah, saudara. Siksa, saudaraku. Kalau kita sakau, saudaraku, itu kayak dirisi-risi lihat badan kita. Kalau barang konsumsi dan nggak ada. Saya dulu kalau sudah nggak ada, sampai keluar busa, saudaraku. Begitu saya ketemu Tuhan Yesus, disembuhkan total. Amin, saudara. Saya sudah berpikir bagaimana, saudaraku, dan bagaimana saya dalam penjara. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Pertamina Cilacap. Di rumah sakit Pertamina Cilacap itulah saya, saudaraku, dirawat dokter. Setelah 3 kali saya dibawa dokter, sudah angkat tangan, badan saya kurang kulit sama tulang. Orang bilang itu doyok, datu maringgi, sudah kurus. Lebih kurus saya, saudara. Iya, lebih kurus saya, saudaraku. Selama saya sakit 4 bulan 16 hari, yang parah 1 bulan 16 hari, gak makan, gak minum, jangankan nasi, air sudah sulit masuk, napas kurang di sini, nadi sudah kayak mau putus-putus. Dokter bilang kurang, tunggu waktu. Yang 3 pada waktu itu saya diantar di kamar kosong, saya minta sejadah, saya minta apa? Saya minta Al-Quran dan saya minta tasbih. Saya mau berzikir, saya mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya amal jariah saya, perbuatan saya di dunia diampuni, supaya saya bisa bersama-sama sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di kerajaan surga. Tetapi cara Tuhan lain, saudaraku. Begitu saya sholat aja, saudaraku, tiba-tiba titik terang itu datang kayak lampu Senayan itu, saudaraku, kayak lampu sorot. Begitu saya lihat, saya sudah tutup dan saya tutup pakai sejadah, makin terang. Kayak mau mati saya, saudaraku, ngeliat. Begitu terakhir dipukul belakang saya, ayo anakku buka. Begitu saya buka, saya kaget. Orang mikul tanda tambah, siapa ini? Saya belum mengenal salib. Saya pikir tanda tambah dipukul. Akhirnya pada waktu itu, saudaraku, saya kaget melihat bagaimana sudah. Terus saya pegang jenggotnya, saya cucuk di sini masuk. Terus saya cucuk jarinya, jari saya masuk di sini, di kakinya. Saya takut jangan-jangan kuntilanak, tapi saya pegang belakangnya nggak berlubang. Kalau kuntilanak itu berlubang, saudaraku, belakangnya. Saya bingung, kaget, saudaraku, gimana orang ini. Terus dia bilang, kenapa engkau aniaya saya? Saya berpikir dalam hati, 17 orang saya bunuh, gak ada muka kayak gini. Ini muka lain ini. Mukanya dia pakai putih berseri benar. Dan gak ada samanya putihnya. Ini saya putih, itu ditambah dengan putih itu lagi. Gak bisa sama, saudaraku. Mungkin, ya, saya gak bisa ngomong bagaimana putihnya. Putih sekali, saudaraku. Terus mukanya bersih, ya mirip situ, cuma mirip, sama, miripnya sama, cuma lebih bersih yang saya lihat ini. Akhirnya bagaimana, saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku? Terus dia bilang, kenapa engkau aniaya saya? Saya diam, saya nggak tahu gimana dalam hati. Terus dengar dia berita, kabar, cerita dari dia bilang, engkau sembuh anakku.
Saya gini aja karena saya sudah tidak bisa ngomong, jangankan nasi, air aja sudah sulit. Pada waktu itu dia bilang, mau ke engkau sembuh, kalau kamu mau sembuh tataplah muka saya. Begitu saya tatap mukanya, nggak sampai 1 menit saya tatap begini, saya langsung berbicara, saya katakan saya sudah kenyang dan saya sudah sembuh. Apa dia bilang? Itulah roti hidup. Roti hidup? Saya tidak mengerti roti hidup, setahu saya roti bakar atau roti goreng, saudara. Ternyata roti hidup itulah firman Allah, Alkitab itulah firman, itulah roti hidup. Jadi mari saudaraku, tiap jam, tiap hari, tiap itu kita isi firman Tuhan dalam hati kita. Jangan sampai rohani terus, jasmani kita isi terus. 1 hari kita makan sampai 10 kali, rohani 1 hari gak pernah lihat Alkitab. Jangan saudaraku, jangan sampai kosong saudaraku, jangan sampai tersapu bersih. Takutnya nanti masuk dan dia keluar, dia memanggil temannya itu, maka tambah rusaklah rumah itu saudaraku. Jangan saudara, tetaplah di dalam Tuhan senantiasa. Dan pada waktu itu saudaraku, saya didatangi itu, dia bilang, kamu saya baptis, kamu saya kuduskan. Terus saya bilang, baptis bagaimana? Terus saya dibaptis gitu. Dia bilang, kamu sudah kudus. Akhirnya dia bilang, kita ke rumah Bapak. Dalam hati saya, alhamdulillah, saya sudah pulang di Makassar, di rumah Bapak saya. Ternyata bukan saya dibawa ke rumah Bapak saya di Makassar, saya dibawa ke rumah Bapak di surga. Begitu saudaraku, di sana itu saya pertama sekali melihat itu neraka. Neraka itu di suatu lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Saya melangkah begini saudaraku, melangkah begini. Saya bingung bagaimana caranya ini. Terus saya lihat di situ manusia disiksa, manusia dibakar, manusia digoreng. Dan di situ saya dengar cerita 4 macam. Aduh, tolong, ampun, sakit. Itu aja cerita yang saya dengar. Tidak pernah saya mendengar apa-apa. Aduh, tolong, ampun, sakit itu. Terus ada perempuan yang berzina, dibakar besi, ditusuk di sini, tembus di sini. Itu perempuan. Terus laki-laki orangnya dipotong. Habis itu dihidupin kembali, dimatiin lagi, hidup kembali. Saya tanya, kapan selesainya? Kekal selama-lamanya. Mau saudaramu disiksa kayak gitu? Kalau tidak mau saudaraku, jangan suap-suapku, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan saudaraku, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan saudaraku, jangan kita salah sedikit, ayo sudah tinggalkan aja dulu. Hari ini kita doa gak dijawab dulu, karena doa itu kadang begitu kita doa langsung dijawab. Kadang kita nunggu sampai 1-2 tahun baru dijawab doa kita. Jadi kita harus sabar. Disitulah kita diuji iman kita. Disitulah Tuhan kasih pencobaan kepada kita. Tetapi pencobaan itu tidak melebihi daripada batas kemampuan kita, saudara. Tuhan sudah bilang begitu. Saya saudaraku jatuh bangun, saudaraku. Saya kembali ke nol. Istri saya sekarang itu sudah dibaptis, saudaraku. Anak saya bulan besok sama orang tua ibu saya besok dibaptis. Seandainya saya bisa ibu saya bawa kemari, tapi karena jauh, gak bisa saudara. Pokoknya bantu saja saya di dalam doa. Semoga mereka semua diselamatkan. Karena Tuhan bilang 1 orang bertobat saya semua pasti diselamatkan. Bukan lagi mudah-mudahan saudara. Gak ada mudah-mudahan seorang kamu diselamatkan. Gak ada. Karena sudah 1 bertobat, 1 saya di rumah pasti. Di situ saya percaya saudaraku. Begitu saya bilang saya tidak mau tinggal di sini. Dia bilang kalau begitu kita ke rumah Bapak, saya dibawa ke surga. Begitu saya sampai di surga, pintu terbuka, gede begini tinggi. Kesana mata nggak tembus, kesana dan kesana nggak tembus mata. Dan akhirnya pada waktu itu saudaraku, apa yang terjadi saudara? Begitu saya masuk saudaraku, saya ambil. Mahal benar di kampung saya ini. Tuhan bilang lepas. Jangan kamu ambil dan jangan kamu kotor rumah Bapak. Saya simpan itu emas. Begitu saya lihat dindingnya intan berlian, kursi emas semua saudaraku. Enak benar di surga saudaraku. Makanya itu saudaraku, jangan gara-gara itu laki-laki ganteng, perempuan itu cantik, punya harta, punya emas, punya apa. Jangan saudaraku. Jangan gara-gara itu sampai tinggalkan Yesus. Jangan saudaraku. Karena kalau kita meninggalkan Yesus saudaraku, keselamatan itu cuma sekali, bukan 1,5, bukan 2 kali. Kalau kita sia-siakan saudaraku, tidak akan mungkin kita selamat saudaraku sampai kapanpun saudaraku. Karena keselamatan anugerah kasih karunia Allah itu saudaraku cuma sekali. Cuma sekali saudaraku, tidak ada 1,5, 1/2, tidak ada 2 kali, tidak ada. Kalau sudah kita sia-siakan itu sudah ditutupkan pintu kita sehingga tidak mengenal engkau, siapa engkau. Terbuanglah kita, terkutuklah kita di dalam neraka, mendengar gertakan gigi, siksaan. Akhirnya pada waktu itu saudara, saya katakan saya mau tinggal di sini. Pulang dulu kamu bertobat, supaya engkau layak tinggal di Maha Kudus. Di situ saya lihat Petrus, Nabi Musa, Yohanes, saya lihat di situ saudaraku. Ternyata Yohanes itu saudaraku adalah Elia. Dulu dia datang Elia, begitu dia datang kedua kali Yohanes Pembaptis.
Di situ saya pada waktu itu saudara, kalau begitu saya pulang saya sadar saya di penjara lagi. Ya Tuhan, ternyata roh saya dibawa ke rumah Bapa di surga. Saya kira dibawa ke rumah Bapa saya di Makassar. Di situ saudaraku pada waktu itu Tuhan katakan, hai anakku, mau ngikutin aku itu bagus, nah, tapi ingat cobaan, rintangan, apapun banyak. Tapi jangan takut, sebutlah darah Yesus mengalir, darah Yesus mengalir. Dan saya kaget, ini Tuhan orang Kristen. Dalam hati itu terus dia bilang, hai anakku, jangan ngomong begitu, apa yang kau bilang tadi, tahu ini kamu ngomongin. Di situ saya percaya benar-benar dia amin. Terus dia katakan yang terakhir, ai anakku, apabila anakku apapun tantangan jangan goyang, jangan mundur, kamu harus tetap dan jangan lupa sebutlah darah Yesus mengalir. 3 kali disebut dia hilang. Pagi itu juga saya sembuh dan saya berteriak kiri kanan, mulai dari batu besi sampai di batu dari besi itu sampai di bambu. Saya berteriak di penjara 3 itu saya kulilingin. Saya diselamatkan Tuhan Yesus, saya diselamatkan Tuhan Yesus, saya diselamatkan Tuhan Yesus. Karena orang bilang saya jalan, mayat hidup jalan. Orang kayak Datuk Maringgi, udah kecil Datuk Maringgi itu lebih kecil lagi saya. Begitu seminggu kemudian badan saya langsung kembali saudaraku. Hukuman saya tadinya saudaraku 13 tahun 8 bulan, dipotong Tuhan Yesus 3 tahun, jadi 10 tahun 8 bulan saudaraku. Begitu saya didatangi Tuhan, hukuman saya sudah dikurangi oleh Tuhan. Akhirnya saya bebas 1 minggu kemudian. Saya pulang ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya telepon istri saya mau pulang mak, sudah. Di mana sekarang? Saya sudah di Jakarta. Begitu saya ngomong saya sudah masuk Kristen, istri saya apa bingung, langsung ngamuk-ngamuk. Apa dia bilang? Anjing kanciang pantai, dia bilang begitu. Kenapa kamu sudah terima orang Quraisy begitu? Karena istri saya, mertua saya, bapak istri saya imam besar di pesantren di Pariaman. Akhirnya pada waktu itu mereka sudah musuhin saya ke Palu. Ke Palu saya ke Sulawesi di Makassar. Akhirnya di sana saya ketemu sama orang tua saya, duduk begini. Ketemu semuanya, sudah ketemu. Namanya dari tahun 75 saudaraku, nanti tahun 2001 kemarin baru ketemu. Aduh saudaraku, saya dipeluk, dicium, tiba-tiba saya ngomong saya sudah masuk Kristen. Mama saya mundur. Dia bilang, najis ini anak saya ini, bilang terpaksa tanpa saya dilap, dipel. Mereka bilang begitu ini. Dalam hati saya waktu itu, nauzubillah, la ilaha illallah, memang ini orang ini semua dalam hati ini. Jadi artinya itu ada di dalam Alkitab. Makanya saya berani ngomong begitu. Saya bilang, aduh Tuhan. Akhirnya saya diseret dari pintu depan sampai di pintu belakang. Diseret sampai di sana, saya digantung kaki di atas, kepala di bawah. Nah pada waktu itu dipukul saya, istilahnya itu saya sudah nggak tahan, dipukul darah di telinga, di mulut, di hidung, semuanya itu hilang saudara. Bukan saya nggak bisa melawan sama mereka saudara, saya bisa. Tetapi karena saudara, dan juga pada waktu itu saya tidak pernah mengingat ilmu yang saya pelajari. Ilmu saya pelajari itu hilang semua perasaan saya. Nggak ada. Memang sudah jalannya Tuhan lain saudaraku. Rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kita. Akhirnya pada waktu itu apa yang terjadi, saya digantung. Begitu malam ketiga saya sudah dipukul, sudah bongko kabengko, orang Manado bilang saya, istilahnya itu saya sudah di situ. Akhirnya begitu saya disiramin, di bawah itu semut merah. Kalau orang Manado bilang itu semut laga, semut merah yang itu ada 9 tempat dan saya dibuangin di situ. 1 ekor aja tuh gigit saudaraku, sakitnya nggak ada 2, saya 9 tempat. Saya nangis saudaraku, saya nangis, benar-benar saya nangis. Hampir 1 jam lebih saya nangis. Begitu saya ingat pesan Tuhan, Roh Kudus bilang, jangan takut nak, jangan takut nak, jangan takut, sebutlah darah Yesus mengalir. Itu saya berteriak, darah Yesus mengalir, darah Yesus mengalir. Itu semut lari sendiri saudaraku, yang di lubang telinga, lubang hidung, di mana keluar semua. Bahkan saya merasa geli saudaraku, nggak merasa sakit. Mereka bilang, ilmu apa yang kau pakai? Saya mengatakan dari ilmunya. Dulu saya katakan Yesus, saya ditombak sama kayu saudaraku, gigiku sampai terputar sekarang. Sampai terputar gigi saya sekarang saudaraku, ditombak sama kayu hitam. Itu darah ini, mata saya rusak saudaraku. Tapi begitu saya ikuti perjamuan kudus, minyak urapan, diolesi minyak urapan, saya didoakan Bapak Pendetanya, saya Mariani sampai sekarang. Biar yang kecil apapun sekarang saya bisa lihat saudaraku. Asal kita sungguh-sungguh saudaraku. Asal kita sungguh-sungguh saudara percaya kepada minyak urapan perjamuan kudus, penyakit apapun saudara, kalau Bapak Ibu saudara yakin, detik ini juga sembuh. Iya, karena saya sudah mengalaminya saudaraku.
Saya asal bergerak sedikit muntah darah, asal bergerak, jangankan batu bergerak sendiri muntah darah. Karena saya didongkrak 3 hari 3 malam, saudaraku. Dongkrak 5 tahun itu saya bernapas 3 hari 3 malam. Kalau saya orang istilah kata duniawi, bukan orang anak Tuhan, mungkin 2 jam aja saya sudah mati. Ini 3 hari 3 malam saya didongkrak. Yang keluar dari lubang pantat saya itu bukan lagi tai, tapi darah segar. Di situ saya nangis, saudaraku. Saya sebenarnya udah habis air mataku, saudara. Sudah habis air mata saya nangis. Mulai didongkrak itu ditendang lagi, keluar lagi darah, dipukulin saya situ. Mereka bilang lebih baik mati kamu daripada kamu masuk Kristen mengikuti orang kafir, mengikuti orang Yahudi itu. Akhirnya pada waktu 3 hari 3 malam saya dilepas, loyo, tidak makan. Begitu saya sana, Mak, saya mau makan. Begitu saya minta makan, dibuka mulut saya, dikasih lumpur, saya makan. Saya makan, saudaraku, lumpur. Begitu saya bilang saya haus, dibuka mulut saya, dikencingin mulut saya, saudaraku. Itulah makanan saya selama 1 bulan 17 hari disiksa, saudaraku. Nggak ada yang lain-lain. Begitu mereka pulang malam, cedor, pukul. Sarapan pagi saya campur kerbau, itu rotan seperti buka kidari sama pelungku. Itulah sarapan saya, pagi, siang, sore, malam. Itu terus, saudaraku, selama 1 bulan 17 hari. Saya bingung, saudaraku, bagaimana saya sudah ini bingung, sudah bagaimana saya. Terus mama saya bilang, mengatakan, bagaimana kamu ini nak, udah punya rumah ini nak, udah punya pesantren lu, jamaah bapak, jamaah mau banyak, apalagi yang kamu pikirkan? Rumah ada, harta ada, sapi, kerbau, kelapa ada, coklat ada, sawah ada, apalagi kamu pikirkan? Kamu hidup, tapi saya tidak. Roh Kudus bilang jangan, di rumah bapak sana banyak. Terus saya katakan sama mama saya, di dalam Al-Quran, mama, di dalam Al-Quran itu ada, mama. Di surat Al-Imran itu ada, di surat Al-Maryam itu ada, di surat An-Nas itu ada, Saya bilang itu tentang Isa Al-Masih, itu putra Al-Maryam itu, yang bisa menyelamatkan kita. Di situ dikatakan itu di dalam surat Al-Imran mengatakan, Qul a'udzu birabbil falaq min syarril mahalak wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin nafasati fil uqad. Yang artinya itu, percayalah kepada Bapa, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku datang ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, saudara. Jadi makanya sekarang Roh Kudus sudah dikirim sekarang ini, saudaraku. Dari dulu sudah dikirim, saudaraku. Masih mereka di loteng itu, saudaraku, sudah dikirim Roh Kudus. Dikirim sekarang Roh Kudus bersama-sama kita, saudaraku. Maka dari itu, saudaraku, jangan cuma gara-gara harta sedikit, kaya sedikit, stres sedikit dari orang tua, suami istri, stres sedikit udah lari sama perempuan lain, dan lari sama laki-laki lain. Jangan, saudaraku. Jangan tinggalkan Yesus, saudaraku. Karena saya sudah melihat, saudaraku, bagaimana. Tetapi saudaraku, berbahagialah saudara-saudaraku tidak melihat namun percaya. Jadi kita bagaimana, saudaraku, akhirnya pada waktu itu, saudara, mama saya bilang, ayah aku kembali itu kamu sudah dikuasai iblis, kuasai setan kamu. Ternyata pada waktu itu saya benar-benar itu setan menguasai benar saya, karena saya punya jin banyak, jin putih, jin hitam. Tetapi begitu Roh Kudus datang, jin itu tidak berdaya, tidak berkuasa, saudaraku. Tante Lucifer itu tidak berkuasa. Tidak berkuasa, saudaraku. Karena walaupun iman kita itu sebiji sesawi itu kayak tai gigi, saudaraku. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh, gunung itu kita bisa pindahkan, saudaraku. Itulah iman. Akhirnya pada waktu itu, saudaraku, saya bingung, saudaraku, bagaimana. Saya dijepit pakai kayu hitam. Jepit saya diputar, saya kayak babi guling, saya diputar begini saya, saudaraku, sampai 3 hari 3 malam. Itu darah di telinga, darah di mulut, darah di hidung. Saya sudah tidak bisa ngomong, saudaraku, bagaimana, saudaraku. Saya sudah nangis, bagaimana. Saya muntah itu, saudaraku, lagi bukan lagi saya muntah, saya sudah nggak bisa berdaya, saudaraku. Bagaimanalah manusia. Karena mereka bilang lebih baik mati daripada dia ikut Kristen, bikin malu orang tua.
bikin malu, sudah kafir. Itulah kata-kata mereka yang saya masih ingat itu, bikin malu. Akhirnya paman saya keluar, dia bilang dia mau tombak antara di sini sama di situ. Kalau kamu bilangnya tidak mau kembali ke Islam, saya tombak kamu. Saya bilang saya ikuti. Belum saya katakan Yesus, saya ditombak dan saya sebut dari Yesus mengalir. Itu tombak lari begini saudaraku, padahal lurus lari begini. Nggak kenal saya saudaraku, demi darah Yesus saudaraku. Luar biasa pada waktu itu saudaraku, saya kaget. Akhirnya ipar-ipar saya, adik-adik ipar saya semua datang sama kakak saya, saudara saya datang bawa golok mandar, golok bugi sama golok tapo. Saya mau diparangin saudaraku, bagaimana kamu pilih antara satu, mau Islam apa Kristen? Kalau Islam kamu dilepaskan, kalau Kristen dipotong. Saya berteriak sekali Yesus, tapi Yesus saya dipotong saudaraku. Saya pikir saya sudah mati. Ternyata yang putus tangan ipar saya, jatuh di tanah. Saya pikir saya kena saudaraku. Tapi pada waktu itu juga mereka belum mengerti saudaraku siapa sebenarnya juru selamat, siapa benar itu Allah. Tapi mereka itu tidak mau percaya saudaraku. Itu ada ipar saya dibawa ke rumah sakit. Terus bapak saya sama mama saya datang, aku kembali nak, bapak malu nak. Bapak kan tahu sendiri Al-Quran, bapak, saya tidak mengajarin bapak Al-Quran, tapi bapak yang mengajarin saya. Tapi di dalam Al-Quran itu ada semua. Nabi Muhammad sendiri mengatakan itu saudaraku, ada di dalam Al-Quran itu alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi dalil mustaqim. Demi Allah dan Rasulullah. Itu Nabi Muhammad mengatakan, demi Allah demi Rasulullah, maka akan datang seseorang yaitu putra Al-Maryam menghakimi dunia ini dan akhirat. Yang menghakimi dunia dan akhirat itu putra Al-Maryam, bukan siapa-siapa saudaraku. Bukan siapa, bukan ilah-ilah lain. Jadi mari itu saya katakan begitu, bapak saya gambar ya, tuku. Kamu sudah dirasuki iblis, nah. Kamu sudah dikuasai setan. Saya bilang Tuhan, bagaimana Tuhan? Dan yang paling sadis saya saudaraku, ditulis di dinding Islam hidup Kristen mati. Aduh bingung saya saudaraku, saya disiapin bensin 25 liter dan obor. Di situ saya sedih benar saudaraku, saya mau kembali siapkan jangkat saya 7 jam. Saya bingung saudaraku, bagaimana sudah saya ini saudaraku. Saya sudah tidak tahu bagaimana saya sudah mau terima Yesus apa saya kembali ke Islam. Dikasih jangka saya Tuhan, bagaimana sudah saya bingung sudah saya sudah tidak tahu, tidak tahan bagaimana. Akhirnya pada waktu itu saya dikasih jangka, begitu paman saya sama saudara-saudara saya, saudaraku teriak, bagaimana sudah waktunya kamu? Saya katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Saya disiram saudaraku. Begitu saya disiram bensin saudaraku, saya dilempar dan saya bersuruh darah Yesus mengalir selama 3 jam hampir itu saya Tuhan berguling itu, baru itu daun mangga itu habis terbakar saudaraku. Saya berguling jungkir kiri kanan itu saudaraku. Saya pikir saya sudah mati saudaraku, dan saya berteriak darah Yesus mengalir, darah Yesus mengalir, darah Yesus mengalir. Itu saya teriak itu saudara. Tetapi apa yang terjadi saudaraku, aneh binajai saudaraku, saya sudah talanya bulan karena baju saya sudah hangus. Saya diambilkan kain peleng itu, yang kain lepis itu saya pakai di celana robek. Begitu saya periksa kulit saya saudaraku, demi darah Yesus, jangankan kulit, rambut selai saudaraku nggak terbakar saudaraku, demi darah Yesus saudaraku. Begitu saya berpikir saudaraku, bagaimana saudaraku saya diselamatkan Tuhan. Saya tidak mengerti sudah keselamatan bagaimana. Makanya itu saudaraku, keselamatan ini satu kali saja tuh. Anugerah ini satu kali, jangan disia-siakan saudaraku. Takut nanti kalau kita sia-siakan Tuhan tidak mengenal kita lagi, kita jatuh dan ditindis tangga saudara, itu kita benar-benar susah saudara. Jadi mari saudaraku sungguh-sungguh dengan Tuhan. Akhirnya pada waktu itu saudaraku apa yang terjadi? Kiai-kiai kumpul saudaraku untuk menghilangkan ilmu saya. Katanya saya sudah dirasuki setan, saya mau dihilangi ilmu saya saudaraku. Dan bapak saya keliling begitu, saya di tengah diikat. Walaupun saya nggak diikat saudaraku, biar disuruh lari saya nggak mampu saudaraku. Karena saya sudah istilahnya orang itu sudah nggak bisa berdiri, jalan loyong selama sekian hari, nggak makan, nggak minum. Makanan saya, minuman saya yang asli itu cuma air hujan. Itu saja yang minuman asli saya. Kalau minuman kencing sama lumpur itu. Siapapun yang bawakan roti sehelai segini aja itu sudah dipukul saudara saya. Jadi mereka nggak berani, bukannya mereka nggak mau makan saya takut sama saudara saya. Dan bapak saya orang paling berpengaruh bapak saya di kampung. Namanya aja sudah masih turunan sultan, masih turunan Karayo, masih turunan Sultan Hasanuddin. Dan pada waktu itulah saudaraku apa yang terjadi saudaraku, saya dikelilingi sama bapak saya sama kiai-kiai yang lain. Mereka baca tasbih begini sampai terangkat di tempat begini saudaraku. Dan saya berseru berteriak darah Yesus mengalir. Begitu saya berteriak darah Yesus mengalir 3 kali, mereka terlempar saudaraku.
Mereka katakan, ilmu apa yang kamu pakai? Saya tidak punya ilmu, cuma punya Yesus. Saya katakan begitu mereka. Saya katakan, Yesus saya punya. Akhirnya kiai itu lagi jalan begini, dia jalan pergi. Itu kiai teman bapak saya. Mereka bilang, ilmu apa kamu pakai? Saya tidak punya ilmu, tapi saya punya Yesus. Gitu saya katakan, kiai ngomongan gak ngomong. Tapi saya harus sungguh-sungguh. Saudara seiman, kita mendoakan, tapi itu pribadi kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita berikan kemuliaan bagi Allah. Puji Tuhan, haleluya. Lukas pasal 1 ayat 37 berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, apa yang saya sudah bagikan kepada saudara tayangan tadi adalah sebuah kedahsyatan dan kehebatan kuasa Tuhan. Percayalah, kalau Tuhan bekerja, akan terjadi hal-hal yang luar biasa, akan terjadi hal-hal yang dahsyat, dan akan membuat kita terheran-heran. Saudaraku, semoga tayangan-tayangan kami dapat terus menginspirasi saudara, bahwa sekalipun dosamu merah bagai kermisi, akan menjadi putih bagaikan salju. Artinya Tuhan memiliki pengampunan dalam hidupmu. Sebesar dosa apapun yang engkau lakukan, asal engkau mau berbalik kepada Dia, mau percaya kepada Dia, Dia akan mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam program-program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.